Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kabarnya gimana? Sungguh amat baik. Amin, amin, amin. Kabar kita boleh sungguh amat baik karena kita punya Bapa di surga yang sungguh amat baik. Amin. Yang pelihara kita. Amin. Yang jagain kita sekalipun mungkin ada aja memang ya di dunia ini ya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, mari terus beriman melihat betapa kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi semata-mata karena ada Bapa di surga yang pelihara kita. Ada Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, izinkan saya mengajak kita kembali berdoa kepada Tuhan. Ya, untuk minta agar Roh Kudus bukakan hati dan pikiran kita. Agar kita mengerti apa yang menjadi kebenaran isi hati Bapa hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur hari ini ada semua karena Engkau yang ciptakan, semua ada karena belas kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu, karena kasih-Mu. Terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini. Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya bahwa setiap kali kami menginginkan sesuatu yang terbaik, yaitu duduk diam di bawah kaki-Mu, Yesus. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus, dan kami izinkan Engkau Roh Kudus untuk memenuhi kami. Memenuhi hati dan pikiran kami, menguasai seluruh hidup kami. Karena sebentar kami akan dengar firman Tuhan, betapa kami rindu kami boleh bertemu dengan kebenaran. Karena kebenaran yang sejati selalu memerdekakan kami. Karena itu bukakan hati dan pikiran kami, bekerjalah Allah Roh Kudus. Dan terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya sekali lagi Engkau selalu menjadi juru selamat kami, Engkau selalu menolong kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan terima kasih untuk setiap karya-Mu yang Kau sudah selesaikan di atas kayu salib. Karena kami percaya itu berlaku sampai selama-lamanya. Kami adalah orang-orang yang dibenarkan di dalam Engkau. Kami adalah anak-anak Bapa yang sangat dikasihi oleh Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan pemberitaan Injil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, boleh kasih tos kiri kanan dan katakan, Tuhan sayang sama Anda. Terima kasih buat tim Praise and Worship hari ini. Ya, Tuhan sayang sama Anda ya. Kadangkala kita suka lupa ya, apalagi kalau di kebaktian umum itu isinya udah dewasa, udah senior gitu ya. Kadangkala mungkin kita lupa kalau sebetulnya di hadapan Tuhan kita selalu anak ya. Jadi apa? Jadi Bapa selalu mengasihi kita, Bapa selalu pelihara kita. Dan betapa kita gak kekurangan sesuatu apapun. Hari ini kita udah masuk di minggu yang terakhir di bulan Juli. Begitu cepat waktu berlalu. Gak apa-apa ya Bapak Ibu Saudaraku, yang penting Tuhan Yesus gak berlalu dari hidup kita. Amin ya. Dan kita sudah belajar di bulan ini betapa tema kita adalah distrust in God. Ya, seperti biasa saya rindu untuk sedikit membagikan berkat, yaitu beberapa foto ya dari anak-anak kita ya yang ada di Bless begitu. Karena saya udah cukup lama nih nggak berdiri di sini, saya biasa suka kasih foto ya. Nah ini Bless Tunas yang terakhir ya, jadi Bless Tunas pindah ke minggu yang ketiga. Dan puji Tuhan kemarin itu ada yang baru, jadi ada anak yang naik kelas ya, jadi dari Victory Kids masuk kelasnya kelas Tunas, dan ketika di Victory Kids kelas Tunas itu ikut di Bless Tunas gitu ya. Jadi ada 4 anak baru tapi kemarin yang datang 2 ya. Jadi kita kemarin lumayan nih ramean, koordinatornya ada 6 dan anak-anaknya juga ada 6. Jadi kalau di Bless Tunas Bapak Ibu Saudaraku info saja begitu, jadi one on one ya. Jadi satu anak dengan satu koordinator atau pendamping. Karena nanti ada ada waktu di mana sharing, ngobrol gitu ya. Jadi kalau satu-satu tuh enak ngobrolnya gitu ya. Memang saya berdoa terus supaya para koordinatornya juga bisa hadir gitu. Karena kadang-kadang ada yang nggak bisa hadir begitu. Jadi akhirnya satu koordinator bisa pegang 2 anak. Pernah sampai pegang 3 anak. Ngobrolnya jadi susah gitu Bapak Ibu. Ya doakan terus ya, dan Bapak Ibu juga ajak ya anak-anak Bapak Ibu untuk datang, karena di sini saya pastikan ya selalu mendengar tentang firman Kristus, tentang Injil Yesus Kristus. Ya diperkenalkan terus kepada Tuhan Yesus. Kemudian ini kemarin di Bless gabungan ya. Jadi ini ada Calvin sama Catherine
dia pindah dari tunas ke student. Jadi kemarin Billy bersedih hati harus melepas ya. Karena Calvin dan Catherine juga adalah anak-anak yang rajin datang ya. Jadi dilepas koordinator student itu Yosea. Dan kemudian di student sendiri Yosea harus melepas Kalista. Sebenarnya ada 2 anak lagi tapi kemarin gak hadir begitu ya. Harus dilepas kepada koordinator college yaitu Nur Santi. Ya, puji Tuhan ya. Jadi anak-anak kita juga naik kelas, tetapi bagaimana terus belajar tentang firman Kristus. Dan ini kemarin Bless gabungan secara keseluruhan saja. Kita kemarin belajar tentang bagaimana iman, ya, bagaimana iman itu sangat-sangat penting dan bagaimana kita perlu terus untuk mendengarkan firman Kristus. Baiklah, itu yang ingin saya sampaikan di awal sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, yaitu Shema. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudaraku ada yang udah biasa dengan kata Shema, tapi ada juga mungkin yang masih asing dengan kata Shema. Jadi Shema sendiri itu adalah bukan dari bahasa Indonesia memang, tapi dari bahasa Ibrani. Ya, jadi dari bahasa Ibrani dan artinya tadi betul sekali ya host kita Billy sudah katakan mendengarkan. Kalau kita baca Alkitab dan Alkitab bahasa asli terutama di Perjanjian Lama, karena Perjanjian Lama itu kan ditulisnya dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru Yunani. Itu kata Shema itu banyak sekali sebetulnya. Dan kata Shema ini adalah sesuatu kata yang umum ya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudaraku punya daun telinga gitu ya, dipakai untuk mendengar, betul? Untuk mendengar atau mendengarkan, maka di bahasa Ibrani memang dikatakan dengar itu Shema, dengar dengan daun telinga. Ketika kita mendengar ada kicauan burung, ketika kita mendengar ada suara pesawat terbang yang lewat, ketika kita mendengar apalagi anak-anak kita mungkin sedang bermain, bernyanyi, itu kita Shema, dengar. Begitu. Jadi sesuatu yang hubungannya dengan indera pendengaran. Tapi kata Shema ini juga dalam maknanya. Bukan hanya sekedar berhenti didengar daun telinga, tetapi bisa juga mendengarkannya itu dengan hati. Begitu. Jadi dalam firman Tuhan sering kali dikatakan dengar, hey dengarkanlah. Makanya ayat mas kita kan diambil dari Perjanjian Lama ya, karena saya ambil di situ kata dengarkanlah, hai umat Israel, itu Shema. Ya, Shema, dengarkanlah gitu ya. Termasuk Bapak Ibu Saudaraku kata Shema ini juga dilontarkan atau diperkatakan oleh orang Israel kepada Tuhan. Jadi ada itu di Mazmur begitu ya, Shema, jadi dengarkanlah ya Tuhan gitu ya. Karena Shema ini atau dengar ini tuh maknanya dalam yang bukan hanya sekedar mendengar. Kalau di bahasa Inggris mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang tahu ada yang namanya hear, ada yang namanya listen. Kalau hear itu hanya sekilas, tapi kalau listen itu pay attention, jadi betul-betul memperhatikan betul-betul secara detail gitu ya, diperhatikan jangan sampai ada yang terlewat gitu kan. Didengarkan terus sampai mengerti, didengarkan terus sampai betul-betul paham, didengarkan sampai betul-betul hafal gitu ya. Jadi Shema juga bicara tentang bagaimana kita bisa mendengarkan sampai mengerti, sampai paham. Jadi bukan selewat. Itulah sebabnya bangsa Israel sering kali berdoa kepada Allah gitu ya. Shema gitu. Kenapa? Karena mereka nakal. Mereka nakal sehingga akhirnya mereka harus dibuang, betul gak ya? Dijajah begitu, dan di dalam masa penjajahan ini begitu tertekan dan akhirnya mereka berdoa kepada Allah, Shema, dengarkanlah Allah, dengarkanlah, lepaskanlah kami gitu. Jadi minta kepada Tuhan untuk dengar doa kami dan lakukan sesuatu. Dengar permohonan doaku, dengar jeritan hatiku, Shema. Ya. Dan di gereja kita itu ada satu pertemuan namanya Shema juga. Saya nggak tahu gimana ceritanya, tapi pertemuan Shema itu ada di hari yang sama, di hari ini, nanti siang ya, selesai KU2. Ya, jadi kata Shema ini adalah satu kata yang sangat-sangat penting gitu, dan kita akan bahas hari ini karena sangat erat hubungannya dengan iman. Ya, yuk kita lihat ayat mas kita dari Ulangan 6 ayat yang keempat. Ya, dengarlah hai orang Israel. Ya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema, ya, Shema. Disampaikan kepada Nabi, disampaikan kepada orang yang dipilih sama Tuhan untuk menyampaikan kepada umat Israel. Ya, dan mari kita baca ayat selanjutnya, di sini saya sudah siapkan. Ya, ini kan tadi Ulangan 6 ayat 4, bagaimana
Tuhan berbicara kepada Musa, Musa berbicara kepada umat Israel. Dan kemudian di ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Makanya dengarkanlah, Syama, dengar dan perhatikan. Bukan hanya dengar kicauan burung, pesawat yang lewat, enggak. Dengarkannya benar-benar yang dengar dan dengarkanlah. Hearing and hearing. Syama, Syama. Ya, perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya, apa Bapak Ibu? Berulang-ulang. Enggak mengajarkan satu kali, tapi berulang-ulang. Ya. Kepada siapa? Kepada anak-anakmu. Dan udah mengajarkan berulang-ulang, terus apa Bapak Ibu? Membicarakannya. Udah ngajarin ke anak-anak, bicarakan. Dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, ya, atau mungkin dengan asisten rumah tangga, membicarakannya. Apabila apa? Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, ya, dan apabila engkau bangun. Jadi terus diulang terus, ya. Ajarin, perkatakan, bicarakan setiap saat, setiap waktu. Ya, ayat ke-8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi betul-betul ditempel. Kalau anak zaman sekarang pakai post-it, tempel sini, tempel sana, tempel, supaya ingat terus, supaya baca terus, supaya dengar terus. Ya, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, jadi dari perjanjian lama Tuhan udah bilang dengar. Dengar untuk kamu bisa mengerti. Dengar untuk kamu bisa melakukan. Dan bangsa Israel gagal untuk mendengar. Karena mereka cuma dengar satu kali. Ya, enggak dengar dan dengar dan dengar sampai kita memahami. Sampai kita melakukan. Ya, itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai orang Kristen, saya juga merasa ya, sulit sekali untuk melakukan firman Tuhan. Tapi ternyata kita akan belajar, kuncinya bukan langsung melakukan firman Tuhan, bukan langsung taat. Tapi kuncinya adalah dengar. Ternyata dari dengar ini ada satu kekuatan yang besar yang pada akhirnya memampukan kita untuk apa? Untuk taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Satu lagi ayat 1 Raja-Raja 3 ayat 9, ini adalah satu ayat yang terkenal. Ya, ini ceritanya tentang Raja Salomo. Bagaimana Bapak Ibu tahu ceritanya ya? Raja Salomo dikasih sama Tuhan, ibaratnya boleh kamu minta apa aja. Dan Bapak Ibu tahu Raja Salomo minta apa? Minta apa? Hikmat, kita bilangnya hikmat. Tapi yuk kita baca ayatnya, sebetulnya yang Raja Salomo minta tuh apa sih? Ya, 1 Raja-Raja 3 ayat 9, maka berikanlah kepada hambamu ini. Ya, ini jawaban Salomo kepada Tuhan ketika Tuhan bilang kamu boleh minta sesuatu. Minta, maka berikanlah kepada hambamu ini apa Bapak Ibu? Hati yang paham. Kalau di bahasa aslinya, Shema. Dia minta Shema. Minta hati yang mendengar. Bukan hanya daun telinga, tapi hati yang mendengar. Makanya mendengar itu bukan hanya dari daun telinga, tapi kemudian dari hati. Ini yang penting. Hati yang faham, Shema, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Salomo takut. Dia lihat bapaknya begitu hebat, tapi kemudian saya siapa? Salomo bilang. Saya perlu sesuatu ini. Saya akan jadi raja umat yang besar, umat yang tegar tengkuk, umat yang pinter diberkati Tuhan. Tapi waduh gitu susah diatur, minta ampun. Dan Salomo minta, kita bilangnya hikmat. Tapi di bahasa asli itu hati yang paham. Bukankah kita butuh ya hati yang paham? Sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pemimpin, sebagai karyawan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pimpinan di gereja, sebagai apa lagi? Kita butuh hikmat. Ternyata hikmat ini sama dengan hati yang paham. Karena seringkali kita dengar tapi begitu kita gak paham. Ini solusinya bagaimana ya? Dan Bapak Ibu tahu bagaimana Salomo itu memerintah dengan apa? Dengan hikmat Tuhan. Ya, Salomo mau dengar Tuhan bilang apa.
Hati yang mendengar, Shema ini hati yang mendengar. Ketika dia dihadapkan dengan kasus-kasus yang sulit, ini Tuhan bilang apa ya? Saya mesti ngomong apa ya? Jadi hati yang bisa mendengar suara Tuhan, hati yang bisa mendengar firman Kristus itu seperti apa? Dan itu yang menyebabkan Salomo apa? Bisa memerintah dengan bijak, dengan adil. Wow, betapa pentingnya Shema ini. Ya. Oke, sebagai ilustrasi, saya mau kasih ilustrasi ya. Pagi hari ini saya mau minta tolong nih, saudara saya terkasih Nur Santiwaru. Dia langsung ketawa dong. Boleh Nur, kamu pinjem mic-nya Bapak Gembala, sini maju ke depan. Ya. Nyalakan dulu mic-nya Nur. Madep ke sana biar tahu yang mana yang namanya Nur Santiwaru. Kamu tahu Nur mau disuruh apa sama saya? Nggak tahu. Nggak tahu ya, jadi saya nggak kasih tahu dia memang. Oke Nur, coba lihat ke saya kembali. Nur, kita akan mencari hadiah yang tersembunyi. Kamu suka hadiah? Suka. Suka ya, bener gak ya? Nah ini ada hadiah, tapi hadiahnya tuh tersembunyi. Oke, saya akan bacakan sama kamu petunjuk di mana hadiah ini disembunyikan atau berada. Kamu perhatikan baik-baik, kamu dengarkan baik-baik. Hanya satu kali ya. Oke. You have no choice, cuma satu kali. Petunjuk untuk memperoleh hadiah yang tersembunyi. Dilihat dari arah mimbar atau posisi saya berdiri, dia atau hadiah ini terletak di lajur kedua dari sebelah kanan, baris ketujuh dari arah depan mimbar, di kursi keempat dari sebelah kiri. Silakan dicari hadiahnya, katanya mau. Arah kanan ke kiri. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingat? Mau bantu Nur? Ya siapa yang mau? Nanti saya bagi kata Nur hadiahnya. Harta karunnya saya bagi. Kamu tahu saya gak pernah bohong. Bukan Tuhan Yesus sih, tapi saya gak pernah bohong selama ini. You can trust me. Gitu. Aduh, sampai kejeduk. Gak ketemu, saya bingung. Saya bingung, karena saya cuma bacain satu kali. Ya. Tuh kamu mau tanya Cifani gak? Cifani komat kamit, dia mah hafal loh. Coba Ci, coba. Gak tahu Cifani juga. Oke, kita ulang. Kali ini saya akan bacakan 3 kali. Oke, sesudah saya bacakan 3 kali, kamu boleh tanya sama saya. Kalau ada yang kurang jelas ya. Oke ya. Petunjuk untuk memperoleh hadiah tersembunyi. Dilihat dari arah mimbar, posisi saya berdiri, dia terletak di lajur kedua dari sebelah kanan. Baris ketujuh dari arah depan mimbar. Kursi keempat dari sebelah kiri. Setelah kamu mendapatkan lokasi tempat dia berada, perkatakan 2 pernyataan berikut kepada orang yang berada di lokasi tersebut. Pernyataan pertama, aku adalah orang yang benar di hadapan Allah Bapa karena Yesus Kristus. Pernyataan kedua, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Petunjuk untuk memperoleh hadiah tersembunyi. Dilihat dari arah mimbar, posisi saya berdiri, dia terletak di lajur kedua dari sebelah kanan. Baris ketujuh dari arah depan mimbar. Kursi keempat dari sebelah kiri. Samperin Nur. Setelah kamu mendapatkan lokasi tempat dia berada, perkatakan 2 pernyataan berikut kepada orang yang berada di lokasi tersebut. Aku adalah orang yang benar di hadapan Allah Bapa karena Yesus Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Terakhir, petunjuk untuk memperoleh hadiah tersembunyi. Dilihat dari arah mimbar, posisi saya berada, dia terletak di lajur kedua dari sebelah kanan.
Baris ketujuh dari arah depan mimbar. 1, 2, 3. Kursi keempat dari sebelah kiri. Enggak kiri kan sini. Ayo samperin hadiahnya dong. Ayo Nur. Cilina gitu. Setelah kamu mendapatkan lokasi tempat ia berada, Mama nggak bilang. perkatakan 2 pernyataan berikut ini kepada orang yang berada di lokasi tersebut. 1. Aku adalah orang yang benar di hadapan Allah Bapa karena Yesus Kristus. 2. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Aku orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, iman timbul karena pendengaran oleh firman Kristus. Boleh tanya ya ke saya ya? Udah, Dikasih ada gitu? nggak dikasih hadiahnya. Ada yang salah berarti. Oh iya. Ada yang mau kamu tanyain gak ke saya? Ci, apa yang salah? Loh, apa yang salah? Pernyataan kamu nggak tepat itu pernyataannya. 1, aku adalah orang yang benar di hadapan Allah Bapa karena Yesus Kristus. Ulangi. Aku anak dibenarkan di hadapan Allah karena Tuhan Yesus Kristus. Benar gak sih? Aku adalah orang yang benar Oke. Aku adalah orang yang benar di hadapan Allah Allah Bapa karena Yesus Kristus. Yesus Kristus. 2, Dua, iman timbul Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran pendengaran akan firman oleh Kristus. firman Firman Kristus. Kristus. Ada hadiah nggak? Oke. Kedua, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan oleh firman Kristus. Oke, benar. Keluar nggak hadiahnya? Dikeluarin. Ada, soalnya. benar? Ada. Kasih tepuk tangan. Sini kamu, saya kasih lagi hadiah. Senang kan? Senang. Senang sekali. Mic-nya dikembaliin ke Bapak Gembala. Sekali lagi Terima kasih tepuk kasih. tangan buat Nur. Bapak Ibu, ini ilustrasi yang sebetulnya nggak sempurna. Tapi saya mau buktikan kalau cuma 1 kali kita nggak ngerti, kita nggak bisa dapetin. Ya, tapi sayangnya ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita mendengar, kita baca Alkitab, kita dengar khotbah, kita ngerasa cukup deh 1 kali. Dan saya udah paham, saya udah tahu. Enggak, kita nggak tahu. Kita nggak paham. Apalagi firman Tuhan itu begitu hebat, begitu dalam, begitu, ya kan? Makanya saya sendiri selalu bilang sama rekan-rekan saya di Blast, saya bilang, saya nggak cukup kenal siapa Yesus. Saya mau lebih kenal lagi Yesus. Kenapa? Karena Paulus bilang kasihnya itu betapa dalam, betapa lebar, betapa tinggi. Kita bisa bilang, iya saya tahu Tuhan Yesus mengasihi saya. Betul kita tahu. Kenapa kita masih suka khawatir? Kenapa kita masih suka takut? Katanya kita tahu Tuhan mengasihi kita. Gak cukup cuma dengar 1 kali. Tapi iblis, setan, dunia akan bilang kamu udah tahu cukup. Kamu udah ke gereja kan hari ini? Udah cukup. Ke gereja mau minggu depan lagi. Buka Alkitab dengar khotbah minggu depan lagi. Gak bisa. Itulah sebabnya janji Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita. Bukan karena apa-apa, karena kita gak cukup untuk dengar sampai apa? Sampai kita ngerti. Gak ada yang salah dengan Tuhan. Kita kadang-kadang suka tanya, ini Tuhan kok gak jawab doa sih? Kita yang gak ngerti, Tuhan udah jawab lewat firman Tuhan. Tapi kita gak mau dengar. Makanya saya bilang di Bless, ya mungkin kamu akan dengar selalu Yesus. Saya bilang, pasti Yesus lah. Karena Yesus kuncinya, Yesus juru selamat, Yesus penolong kita. Dan lihat bagaimana Roh Kudus akan mengingatkan. Tadi saya bilang kan saya akan bacain 3 kali, kemudian kamu boleh tanya sama saya. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita untuk Dia mengajarkan segala kebenaran. Untuk Roh Kudus mengingatkan, lah ya apa yang mau diingetin? Wong kita gak tahu kok kalau ada ayat dengan bilur-bilurnya, aku telah sembuh. Kita gak tahu ada ayat itu. Kita gak pernah dengar. Ya, dengar 1 kali aja gak cukup. Ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran. Kenapa sih gak iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus? Langsung aja. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran. 2 kali ya. Pendengaran dan pendengaran. Shema, Shema. Samoa, Tisma. Diulang.
2 kali itu sesuatu yang penting Bapak Ibu Saudaraku. Ya, makanya gak cukup. Mungkin kedengarannya kayak kok sama ya. Mungkin kedengarannya kok judulnya kayak mirip ya gitu. Tapi udah gitu, nih loh hati yang paham. Hati yang syama, mau terus dengar. Ya, apalagi sekarang saya lihat Tuhan berkati teknologi. Kita bisa dengar rekaman, dulu mana bisa ya, belum ada alat rekam. Sekarang kita bisa terus dengar loh. Kalau kita gak dengerin suara Kristus, kalau kita gak dengerin firman Kristus, percayalah yang masuk ke pendengaran kita suara yang lain. Apa? Ya suara sosial media, suara tetangga lagi tengkar, suara apa? Masuk semua. Tapi waktu kita memilih untuk terus mendengarkan apa yang Yesus katakan, merenungkan ya kan, merenungkan siang dan malam, terus memikirkan itu, mendengarkan Tuhan bicara apa sih sama saya hari ini. Ayatnya apa sih, ini maksudnya apa sih. Ya, justru itu yang apa, menimbulkan iman. Ya ini ya saya singkat, sebetulnya arti kata syama sendiri banyak sekali Bapak Ibu. Tapi luar biasa. Jadi dari kata dengar ini, ternyata dengar ini bukan hanya dengar begitu saja, tapi begitu dalam maknanya. Ya, mendengar dan terus mendengar dan terus mendengar, mendengar dengan rajin. Bosen gitu, enggak gitu. Dengar terus dengar, ada sesuatu. Saya enggak cukup ngerti, saya dengar lagi, saya dengar lagi, saya dengar lagi. Ya, mendengar dengan apa? Dengan seksama, attentively. Ya, dengan intelligent, benar-benar yang segenap kekuatan ibaratnya gitu. Dengar ini maksudnya apa? Karena sekali lagi saya pernah ngomong sama Bapak Gembala. Orang beragama lain baca Alkitab bisa aja. Tapi untuk tahu artinya apa yang tertulis di dalam Alkitab, gak bisa cuma dibaca begitu. Perlu minta apa? Hati yang paham. Perlu Roh Kudus yang bicara di hati kita. Bagaimana mungkin cuma baca sekali langsung kita paham? Itulah sebabnya kita susah melakukan firman Tuhan karena kita gak cukup dengar. Ya, mendengar sampai mengerti. Mendengar hingga memperkatakan. Tadi Ulangan 6 ya. Kita udah baca ayat 4 sampai 9, di situ rahasianya belum terbongkar. Dibongkar oleh Roma 10 ayat 17. Ternyata iman timbul dari pendengaran. Di Ulangan tadi hanya dikatakan, hai kamu orang tua, kamu perlu mengajarkannya berulang-ulang kepada anak. Pertanyaan saya, gimana cara kita ngajarin berulang-ulang ke anak? Wong kita aja lupa kok. Kita sendiri dulu yang terus dengar sampai betul-betul meresap. Ya, dan kita bisa ajarin ke anak-anak. Dan yang dimaksud di sini mengajarkan kepada anak-anak, ini saya aplikasi ya. Bukan duduk diem, kamu ayo Kejadian 1 ayat 1 artinya apa? Bukan begitu. Tapi pada saat anak kita makan, kita tanya kan, gimana hari ini sekolah? Nah gitu kan, susah Mi, sekarang teh matematikanya gak ngerti, Dede teh, nah gitu kan, boleh ngerti dan. Iya ya susah, Mami juga susah ya, gak ngerti. Tapi ada Tuhan Yesus kan? Mengajarkan berulang-ulang. Maaf Bapak Ibu, maaf. Oh ya udah Mami cariin aja guru les. Nanti dulu. Ya itu kalau Bapak Ibu ada uang lebih. Sekarang sekolah anak aja gak murah kan. Tapi bagaimana waktu kita dengar terus. Yesus menolong, dalam pelajaran matematika kamu. Saya ajarkan ini kepada anak-anak di Bless. Para koordinator juga ajarkan terus. Kamu punya susah apa? Fisika kah? Pengen sekolah, kuliah di luar negeri. Oke. Susah anaknya bilang. Tapi percaya sama Tuhan Yesus. Ini kesaksian. Anaknya bisa ngomong gitu. Dan saya bilang praise the Lord. Saya percaya Tuhan akan pilihkan tempat kuliah terbaik buat saya. Tapi anak ini saya lihat berusaha ya. Dia cari link untuk keluar. Wow. Betapa pentingnya, makanya saya bilang di khotbah Youth minggu lalu saya bilang sama anak-anak Youth. Kalau kamu datang ke ibadah Youth Berea, saya bilang kalau kamu datang ke Bless dan tidak ada firman Kristus, tidak pernah mengajarkan firman Kristus, gak usah datang. Saya bilang, betul saya bilang, gak usah datang. Saya bilang, ngapain? Karena apa? Karena kita perlu dengar firman Kristus. Ya. Nah ini ya, Roma 10 ayat 14 sampai 17. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Kristus kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Ya kan? Bagaimana kita ngajarin sama anak-anak kita kalau kita juga gak cukup tahu sampai betul-betul kita understand, sampai betul-betul kita bisa memperkatakan, sorry saya kelewat, mendengar hingga melakukan obey. Jadi ujung-ujung itu taat. Ini beneran ya, arti kata syema tuh ini.
dengar, mengerti, melakukan. Tapi kadang-kadang kita dengar firman Tuhan langsung harus ngelakuin. Gak bisa. Dengar dan dengar dan dengar dan dengar dan dengar. Sampai ngerti. Ternyata bukan saya. Tapi kekuatan Tuhan. Ternyata Roh Kudus yang membantu saya. Jadi kita nanti obey. Tapi kembali lagi, kalau kita gak pernah dengerin firman Kristus, iman ini gak timbul. Ya, ini makanya ayatnya lanjut. Ya. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Ya. Karena saya bilang sama Tuhan Yesus, makasih Tuhan, saya gak pernah kepikir saya bisa pelayanan ke anak-anak muda lagi karena saya banyak di umum ya. Dan di situ saya beritakan terus, hey, kamu tahu Yesus? Tahu Ci. Ya. Tahu, mereka akan bilang tahu. Tapi saya bilang kamu gak cukup tahu. Yuk terus dengerin. Bagaimana Yesus menyelamatkan, bagaimana Yesus menolong kamu, bagaimana Yesus menguatkan, bagaimana Yesus terus. Ya, beritakan terus. Dan bagaimana mereka dapat memberitakan Yesus jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, saya bilang sama para koordinator, bersyukur sama Tuhan. Bukan kebetulan kamu jadi koordinator, kamu jadi pemberita Injil. Karena apa? Dengan adik-adik, dengan anak-anak kamu beritakan terus. Ya. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Dan saya kaget, ternyata menerima di sini tuh obey loh. Ya, jadi erat sekali hubungannya dengar, percaya, mengerti, melakukan, obey. Selalu dimulai dari dengar. Shema. Dengar dan dengar lagi dan dengar lagi dan dengar lagi. Yesaya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami. Sehingga ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Spesifik. Ya, firman Kristus. Kristus. Di bahasa aslinya Kristus. Bapak Denis sudah bagikan ya di minggu pertama. Rema dari Yesus. Rema sendiri, perkataan dari Yesus. Nah ini saya coba kasih lihat Bapak Ibu Saudaraku. Ya, beberapa Alkitab versi yang lain. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh pemberitaan Kristus. Atau dalam kurung pesan yang keluar dari mulut Kristus. Sang Mesias sendiri. Selalu semuanya dilihat dari Kristus, dari Yesus. Jadi saya ajarin juga sama adik-adik di Bless, anak-anak di Bless. Setiap kali kamu baca Alkitab, sekalipun itu perjanjian lama, lihatlah dari Kristus. Di mana Kristusnya? Ya karena kalau kamu gak lihat dari situ, iman kamu gak akan timbul. Yang ada kamu takut. Apalagi perjanjian lama. Gak ngelakuin firman Tuhan terkutuk gitu kan. Lihat Yesusnya di mana. Kita udah hidup di perjanjian baru. Bukan berarti perjanjian lama jangan dibaca. Baca, itu firman Tuhan. Baca, tapi lihatlah dari firman Kristus. Ya. Kemudian dari versi The Message, intinya sebelum seseorang bisa percaya, ia harus lebih dulu mendengar. Tapi jika firman Kristus tidak diberitakan, tidak ada yang bisa didengar. Kalau di bahasa Inggrisnya malah dibilang, kalau tidak ada firman Kristus yang diberitakan, gak usah denger. Makanya saya bilang di ibadah youth, kalau kamu datang ke ibadah youth dan juga datang ke Bless dan di situ Yesus gak pernah dibicarain, gak usah datang. Saya bilang itu. Saya pastikan di Bless, di youth, Yesus diberitakan. Karena iman gak akan timbul. Dan ketika iman tidak timbul, ya Bapak Cinbeng sudah berkhotbah Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Nanti Yesus juga cari iman di bumi. Iman, kita hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar oleh iman yang akan betul-betul hidup. Betapa iman ini penting. Dan iman ini sumbernya adalah dari Shema. Shema, dengar dan dengar dan dengar dan dengar dan dengar lagi. NLT. Sebab iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran datang melalui pemberitaan. Penderitaan apa Bapak Ibu? Kabar buruk? Kabar baik. Kabar baik tentang ekonomi membaik? Tidak. Kabar baik tentang Kristus, Injil, the good news. Saya ajarin anak-anak juga, anak-anak Bapak Ibu ya. Saya bilang kalau kamu dengar firman Tuhan, dan
Itu bukan berita baik. Kamu pulang kamu jadi takut, saya mau bilang itu bukan firman Tuhan. Saya bilang, bukan firman Kristus. Karena semua yang bicara tentang Kristus kabar baik. Kamu nakal, Tuhan Yesus sudah ampuni. Kamu terikat dengan dosa, datang sama Yesus. Full of grace and truth. Ya, Yesus yang akan memerdekakan kamu. Hidup dipimpin oleh Roh dan kamu akan lepas dari dosa apapun. Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tuh betul-betul berkuasa. Selalu kabar baik. Amin. Yuk di gereja Berea juga, para pembawa firman Tuhan, beritakan firman Kristus. Karena kalau enggak iman enggak akan timbul. Dan iman enggak timbul ngapain? Ngabis-ngabisin waktu ya Bapak Ibu. Dengarkan lagi ya rekaman, saya aja dengerin loh. Khotbah saya sendiri saya dengerin loh. Kenapa? Karena kita semua perlu dengar. Dunia udah terlalu kasih kita berita yang sangat-sangat buruk. Kita perlu dengar the good news of Christ. Ada pengharapan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, harapan kita tuh dasarnya tuh iman. Ya, berharap anak-anak nanti masa depannya oke, anak-anak jadi yang nurut. Ya, kalau cuma berharap gitu nggak ada iman bahwa apa? Oh ya Yesus akan menolong, Yesus akan, harapan kita pasti goyang. Harapan boleh bagus tapi goyang. Iman ini penting sekali. Jadi sekali lagi ya, urutannya adalah dengar firman Kristus sampai kita apa? Sampai kita tuh percaya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Percaya dulu. Ya, karena Ibrani 11 mengatakan by faith we understand. Dengan iman kita mengerti. Bukan kayak dunia ya. Kalau dunia ngerti dulu baru gue percaya. Enggak. Kalau iman itu tuh percaya dulu baru kita ngerti. Lagi saya ulang. Dengar, dan terus dengar ya. Sampai iman kita timbul, percaya kita ada. Iman kita terus dengar, sampai kita mengerti. Ya ampun ternyata maksudnya tuh begini. Saya sering banget ya kayak gitu. Sampai mengerti dan akhirnya apa? Saya taat melakukan. Roh Kudus membantu saya dan saya ringan jadinya ngelakuin. Wow, ini rahasianya. Bapak Ibu Saudaraku terima? Amin. Ya, jadi jangan pernah berhenti mendengar firman Kristus. Ya, nah ini ada aplikasi contoh saya kasih kisahnya. Ya, diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria menerima Yesus di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Marta ya tadi ya. Ya, Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawab kepada Marta ya. 2 kali ya. Marta. Penting kalau 2 kali itu. Perhatikan kata Tuhan Yesus. Marta. Engkau apa? Khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudaraku dari ayat ini, ya ini puji Tuhan kita bisa lihat kalau kita udah mulai marah-marah, ya ini yang dimarahin 2 ya. Tuhan Yesus dimarahin, Marianya juga dimarahin. Ya, kalau kita udah mulai marah-marahin orang, kita udah mulai ngoceh-ngoceh, kita udah mulai kayak, udah mulai gitu ya gemes-gemes, stres. Itu pertanda kita kurang syema. Dengar lagi. Karena apa? Bukan Tuhan kok yang bikin kita khawatir, bukan. Lihat perkataan Tuhan Yesus. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Kamu nyusahin diri kamu sendiri. Makanya Tuhan Yesus juga bilang kan, hai kamu yang letih lesu berbeban, sini datang sama aku. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah bikin kita susah. Yang bikin kita susah tuh diri kita sendiri. Akibat apa? Akibat tipuan dunia. Akibat kita kepancing sama perkataan iblis yang mengatakan cepetan loh anak kamu loh. Nanti gimana cepetan, harus cepetan. Lihat deh cara dunia sekarang. Ya fear of missing out something, FOMO gitu. Harus cepat. Kesempatan cuma 1 kali. Ya Tuhan. Saya ajarin sama anak-anak ya, hati-hati kalian. Kalau dengar kesempatan cuma datang 1 kali, gak akan datang lagi. Kamu jawab dalam hati, tapi Tuhanku pembuat kesempatan, bilang gitu.
Ya, kadang kita tuh impulsif ya. Jadi harus cepat. Sehingga akhirnya kita membuat keputusan yang salah. Dengar dulu. Minggu ini juga ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya dan Harry ya. Mesti ngurusin surat-surat gitu ya. Wah ternyata ini salah, ternyata apa. Tapi begitu karena saya udah tahu firman Tuhan saya syema. Jadi saya diam, oke Her jadi mesti gimana. Tenang aja, kenapa? Tunggu ini Roh Kudus mau pimpin kemana ini. Ya saya mesti pergi dulu lah ke Jakarta, saya mesti pergi dulu lah ke pindah kota sampai 3 kota ya gitu ngurusin. Tapi udah gitu lancar, selesai, puji Tuhan Bapak Ibu. Dan saya gak stres. Jangan susahin diri kita dengan apa? Dengan suara-suara dari dunia. Tapi syema, dengerin Roh Kudus tuh udah ada di dalam hati kita. Sama seperti tadi Nur bisa tanya kan. Dikasih akses, boleh tanya dan Roh Kudus bisa kasih tahu. Salah Nur, saya adalah orang benar gitu kan. Dibantu diingatkan lagi. Tanya sama Roh Kudus. Ya syema dengerin Roh Kudus mau tuntun kemana. Ya sekali lagi ya, Bapak Ibu Saudaraku belajar tipuan si iblis. Strategi dia adalah bikin kita panik dan kita jadi cepat-cepat mutusin keputusan. Ya ingat Tuhan tuh gak pernah terlalu cepat, dia gak pernah terlambat. Jadi kalau harus lewat, ya udah lewat aja gak apa-apa. Ya daripada kita buru-buru udah gitu nyesel. Ya berapa sering kan kita putusin, aduh nyesel. Itu sebenarnya Roh Kudus sudah kasih tahu, pasti Roh Kudus tuh kasih tahu. Jangan. Tapi Roh Kudus itu suaranya lembut. Ya makanya yuk hati yang paham, hati yang mau mendengar. Ya, makanya sekali lagi ini ayat saya suka, tiap kali saya khawatir, mulai panik-panik, mulai marah kiri kanan begitu ya, saya mulai bilang, Lala, kamu teh khawatir dan menyusahkan diri, bukan dari Tuhan, dari saya sendiri itu. Ya, nih ya, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan apa? Terus mendengarkan perkataannya. Ulang lagi Bapak Ibu, Maria terus mendengarkan perkataannya. Terus dengerin perkataannya. Lah tapi kan mesti kerja lah. Ya masa atuh dengerin khotbah lagi kerja gitu ya. Tenang Bapak Ibu. Ada Roh Kudus yang bisa mengingatkan kita. Ya. Di tempat kerja merenungkannya simple aja sederhana. Misalnya apa? Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Itu ayat Mas saya juga. Saya suka banget karena simple ya. Aku tuh dombanya Tuhan. Aku tuh gak akan kekurangan apapun. Sekalipun di depan mata kelihatannya kurang ide, kurang solusi, kurang apalagi ya, kurang tenaga kerja, tapi gitu, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Udah simpel, dengar firman Kristus. Bukan kita gembalanya, bukan Bapak Gembala, Bapak Lukas gembalanya, tapi Tuhan Yesus gembalaku. Bapak Lukas tetap gembala loh ya. Buat gereja Rehoboth, Berea ya. Tapi gembala agung kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi pagi hari ini saya akhiri dengan perenungan ya. Perkataan siapa? Perkataan apa yang saya dengarkan berulang kali? Yang keluarga saya dengarkan berulang kali. Perkataan apa? Perkataan siapa? Oh dulu saya pernah dikata-katain gini sama mama saya, pernah dikata-katain gini. Hey. Dengarkan firman Kristus. Supaya perkataan-perkataan yang tidak baik itu apa? Lupa kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku maaf kata kalau kumpul sama anak-anak saya tahu ya penting. Boleh. Tapi udah gitu jangan utamakan kumpul hanya fisik. Tapi masing-masing pegang handphone. No. Ya, put down your phone. Yuk simpen yuk handphonenya, yuk ngobrol. Ngobrol apa? Ngobrol tentang apa aja, nanti Roh Kudus pimpin. Bapak Ibu Saudaraku berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya mesti mulai dari mana ini ngomongin engkau dengan anak-anak gitu ya. Minta pimpinan Roh Kudus. Dan sekalipun mungkin terbata-bata, sekalipun mungkin kesannya buat anak-anak apa sih si mami garing gitu kan. Gak apa, tapi coba mulai. Jangan cuma fisiknya aja yang bareng-bareng tapi udah gitu gak memperkatakan firman Kristus. Iman anak-anak gak akan timbul, iman kita sendiri pun gak timbul. Mami kemarin ada kesusahan loh, papi kemarin ada kesusahan tapi Tuhan Yesus tolong. Kamu tahu enggak? Gitu. Atau berdoa yuk buat si oma sekarang lagi sakit. Ya, Yesus kan penyembuh, kamu tahu enggak? Ayo cerita apa yang tentang, ya ngobrol dengan anak-anak. Jangan hanya fisik, karena iman anak-anak gak timbul. Ya, dan seberapa banyak saya terus mendengarkan firman Kristus. Ya, di Spotify ada Bapak Ibu, maaf saya sebutkannya YouTube atau apa.
Tapi pastikan khotbah yang didengar, pujian yang didengar, liriknya tentang Yesus. Supaya iman kita timbul. Ya, sekali lagi dengar dan dengar dan dengar sampai iman kita timbul. Ya, sampai kita mengerti. Sampai kita apa? Mentaati. Amin. Keep hearing and hearing the good news. Gospel ya, of Christ. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan berdoa dan sekaligus mengakhiri. Saya tadi jadi merenung, saudara. Kalau saudara pergi ke toko buku, cari buku, cara mendengar nggak ada, saudara. Betul. Yang ada tuh ya, cara pidato, cara berkhotbah, banyak semua. Tapi ada nggak buku yang mengajarkan mendengar? Nggak ada, saudara. Tapi firman Tuhan mengajarkan yang pertama, yang paling penting adalah mendengar, saudara. Yang dunia sama sekali tidak pernah mengajarkan mendengar. Dan kalau kita mendengar, ya kita harus rindu untuk supaya kita paham, kita ngerti apa yang kita dengarkan. Dan yang terpenting adalah mendengar firman Kristus. Kalau kita sudah paham, kalau kita sudah mengerti, maka kita bisa melakukan. Kalau kita sudah paham, kita sudah mengerti, kita juga bisa mengajarkan ke anak kita berulang-ulang. Hari ini kita kembali diingatkan betapa pentingnya Shema yang dunia tidak pernah mengajarkan. Mendengar, bukan cara berbicara, teknik berbicara, teknik berpidato. Nggak ada, saudara. Mendengar tuh di toko buku. Yang ada cara berbicara, cara mempengaruhi orang, semuanya ada. Hari ini puji Tuhan, Tuhan bicara kepada saudara Lala agar yang paling penting mendengarkan. Dan di antara semua yang paling penting yang perlu kita pahami adalah mendengarkan firman Kristus. Kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan. Kembali Engkau mencalikan mata hati kami. Persis seperti Maria yang diam mendengarkan untuk memahami, untuk mengerti sehingga dia bisa mentaati. Firman yang indah ya Tuhan, yang Kau bukakan kepada Lala untuk kami kembali mendengar. Jangan bosan-bosan saudara. Dengar terus sampai Tuhan memberikan pemahaman apa yang kita dengar. Jadi kami mendengar untuk paham, untuk mengerti, bukan mendengar hanya mendengar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau meteraikan dalam hati kami. Sehingga kami persis seperti Maria, kami mendengarkan untuk kami memahami, dan setelah paham kami bisa lebih kuat lagi. Kami bisa mengajarkannya, kami bisa mematuhinya. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ya Tuhan ibadah ini dengan penuh rasa syukur hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara dari siang hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.